Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Dengan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang berita artis wanita yang fenomenal yaitu Nikita Mirzani. Yang beberapa hari lagi akan menghadapi sidangnya. Wow. Penasaran seperti apa berita selengkapnya? Ikuti terus beritanya ya, para netizen tercinta. Beginilah kondisi terbaru Nikita Mirzani pasca balik ke rutan Serang IIB setelah sempat jatuh sakit. Nyai sapaan Nikita Mirzani mengaku bersemangat untuk menjalani persidangan dengan lawan Dito Mahendra. Hal tersebut disampaikan Nikita Mirzani melalui sang pengacara Fahmi Bahmid baru-baru ini. Sebelumnya, Nikita Mirzani ditahan dengan pasal yang berat terkait perkara kerugian jual beli sepatu Hermes seharga 17 juta rupiah. Selain itu, pihak Dito Mahendra merasa namanya dicemarkan oleh Nikita Mirzani. Disebutkan Fitri Salhuteru kalau Nikita Mirzani merindukan semua orang. Aku memang merindukan kalian. Tulis Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172. Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Terpenting bagi Fitri Salhuteru adalah merindukan keadilan. Tapi aku lebih merindukan keadilan. Tulis Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172. Sebelumnya, Nikita Mirzani hingga saat ini masih menjalani penahanan sebagai tersangka atas kasus laporan Dito Mahendra. Baru-baru ini, sahabat dekat Nikita yakni Fitri Salhuteru berikan kabar terbaru atas kasus yang dihadapi oleh artis kontroversi tersebut. Fitri Salhuteru menyebutkan jika Nikita Mirzani ditahan dengan pasal yang berat terkait perkara kerugian jual beli sepatu Hermes seharga 17 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan Fitri Salhuteru melalui laman Instagram pribadinya sebelum jelang berangkat umroh ke Tanah Suci. Dari ketinggian menuju Madinah, mendapat kabar kalau Nikita Mirzani Mawardi _172 ditahan dengan pasal berat karena kerugian jual beli sepatu Hermes seharga 17 juta. Astagfirullah, ungkap Fitri Salhuteru seraya bagikan foto dengan Nikita di rumah sakit. Dalam unggahannya, Fitri Salhuteru mendoakan agar kasus yang dihadapi Nikita Mirzani dapat dilewatinya. Pokoknya aku doakan masalah dunia yang menimpa Niki dapat dilewati Niki selalu dengan baik karena orang-orang benar itu selalu musuhnya, ujar Fitri Salhuteru. Musuhnya Dajjal, harusnya aku ikut umroh. Tapi mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat lagi, amin. Timpal Nikita Mirzani. Tidak ada yang bisa menjatuhkan manusia selain Allah, ucap Fitri Salhuteru. Lewat unggahannya ini pula, Fitri Salhuteru menyentil aparat yang menangani kasus Nikita Mirzani. Ia menyebut jika dirinya menjadi seorang aparat merasa malu karena telah memperlakukan sahabatnya seperti seorang penjahat besar. Kalau saya jadi aparat tentulah malu sekali memperlakukan Nikita seperti penjahat besar. Sabar Nikita. Buat yang gak paham, Nikita bisa ditahan karena ada pasal yang menimbulkan kerugian. Yaitu informasi dugaan kerugiannya, sambung Fitri Salhuteru. Gak apa-apa, aparat memang berhak karena pasal dan perbuatannya ada katanya, pungkasnya. Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Nikita mendadak dilarikan ke rumah sakit. Penyakit ibu 3 anak tersebut kambuh. Saraf bagian punggung Nikita kejepit hingga harus dapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Di sisi lain, Fitri Salhuteru sebelumnya menyebutkan jika lebih banyak kerugian yang didapat oleh Nikita Mirzani. Nah, kerugiannya berarti untungnya biasa saya suka beli sepatu dari reseller paling mereka untungin 2 juta, tulisnya. Dikatakan Fitri Salhuteru tas Hermes yang jual dianggap sampah oleh reseller. Itu pun kalau Hermes biasa dianggap sampah sama reseller yang suka jual brand Hermes di Indonesia, tulisnya. Bagi Fitri Salhuteru kalau Nikita Mirzani orang hebat dan menyebut kalau aparat terlalu mengkriminalisasi Nikita Mirzani.
Akhirnya sidang kasus Nikita Mirzani vs Dito Mahendra akan segera digelar di Pengadilan Negeri PN Serang. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani yang biasa disapa Nyai ini atas laporan Dito Mahendra ini akan dimulai Senin, tanggal 14 November tahun 2022, mendatang di PN Serang. Rencananya, sidang kasus Nikita Mirzani vs Dito Mahendra di PN Serang ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan juga direncanakan untuk digelar secara online. Kejaksaan Negeri Serang diketahui telah melimpahkan berkas perkara Nikita Mirzani ke PN Serang, Senin tanggal 7 November tahun 2022 kemarin. Selanjutnya, PN Serang menetapkan jadwal sidang dan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Nikita Mirzani vs Dito Mahendra ini. Senin tanggal 7 November tahun 2022, Humas Pengadilan Negeri Serang, Uli Permana mengatakan, berkas perkara terdakwa NM telah diterima melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Serang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut Uli, setelah berkas surat dakwaan Nikita Mirzani, Ketua PN Serang Totok Sabto Indrato langsung menunjuk majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Uli mengatakan, sidang pertama akan digelar Senin tanggal 14 November tahun 2022 dengan Hakim Ketuanya Dedi Adi Saputra. Selanjutnya, Uli menambahkan, proses jalannya persidangan akan terbuka secara umum sehingga dapat diawasi dan disaksikan oleh siapapun. Namun demikian Uli menegaskan akan dibatasi mengingat kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir. Rencananya, lanjut Uli, persidangan akan dilakukan secara online. Namun, pada prosesnya bila mana ada kendala persidangan akan digelar secara offline atas kesempatan hakim, JPU dan pengacara terdakwa. Sementara infonya persidangan tetap online. Nanti pada saatnya kalau ada kendala kita akan sesuaikan, ujar Uli. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Serang telah melimpahkan surat dakwaan artis Nikita Mirzani ke Pengadilan Negeri Serang pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022 siang. Tersangka kasus pencemaran nama baik dan informasi dan transaksi elektronik IT akan menjadi terdakwa dan duduk di kursi pesakitan untuk diadili. Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Serang telah merampungkan surat dakwaan tersangka kasus pencemaran nama baik Nikita Mirzani pada pekan lalu. Nantinya, tim JPU berjumlah 5 orang akan mengawal jalannya sidang mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan berkekuatan tetap atau inkrah. Nikita Mirzani dikenakan pasal 27 ayat 3, Jo pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau penistaan, fitnah dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUH pidana. Setelah permintaan restoratif justice ditolak Dito Mahendra, Nikita Mirzani mendesak agar kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan artis yang kerap disapanya ini berjanji akan buka-bukaan di pengadilan. Pernyataan Nikita Mirzani ini disampaikan melalui pengacaranya, Fahmi Bahmid. Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, Fahmi Bahmid ketika ditemui di Kejaksaan Negeri Serang mengatakan, saya minta ada kepastian hukum artinya kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Menurut Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani sudah siap menghadapi sidang di pengadilan negeri atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE. Bahkan, Nikita Mirzani berjanji bakal buka-bukaan dalam sidang di hadapan majelis hakim. Yang jelas Niki sudah siap karena bagi Niki ini harus diungkap semua yang sebenarnya seperti apa, tutur Fahmi Bahmid. Kita fight di persidangan kita akan buka-bukaan bongkar-bongkaran secara hukum ya, lanjut Fahmi Bahmid. Dalam kesempatan yang sama, Fahmi meminta agar kasus kliennya tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan kepastian hukum.
Saya minta supaya segera dilimpahkan saja, enggak usah berlarut-larut karena harus ada kepastian hukum buat seseorang yang menjadi tersangka seperti itu, katanya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Serang menahan artis Nikita Mirzani selama 20 hari ke depan di rumah tahanan, Rutan Kelas IIB Serang. Penahanan dilakukan sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November tahun 2022 guna menunggu rampungnya berkas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Pertimbangan jaksa melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani yakni ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian mengantisipasi tersangka kembali mengulangi perbuatannya. Kalau komentar mimin ya guys. Apapun yang terjadi pada Nikita Mirzani, semoga Nikita Mirzani dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan keluarganya semoga dalam perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keadilan di negeri Konoha ini berjalan dengan seadil-adilnya. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, netizen tercinta.